Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun. Yang terhormat Ibu Dr. Anda Rini Asnawati MPD selaku pembahas. Yang terhormat Bapak Dr. Rizwandi MPD selaku pembimbing 2. Dan yang saya hormati Ibu Dr. Anda Fitria Ahyar MPD selaku pembimbing 1. Di sini saya Ernita Verly akan memaparkan terkait seminar hasil saya yang berjudul Hubungan Pemanfaatan Sumber Belajar Perpustakaan dengan Minat Belajar Peserta Didik Kelas Tinggi di SD Negeri 2 Waluyo Jati. Langsung saja, di sini terdapat 5 poin penjelasan. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, yang ketiga metode penelitian, yang keempat hasil dan pembahasan, dan yang kelima kesimpulan dan saran. Hal yang melatar belakangi penelitian ini yaitu rendahnya minat belajar peserta didik kelas tinggi SD Negeri 2 Waluyo Jati. Dan hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya, kurang memaksimalkan pemanfaatan sumber belajar perpustakaan dalam pembelajaran. Sumber belajar merupakan semua sumber yang meliputi data, orang, maupun suatu wujud tertentu yang digunakan oleh peserta didik untuk memudahkannya mencapai kompetensi tertentu dalam proses pembelajaran. Perpustakaan merupakan salah satu bentuk sumber belajar yang wajib dimiliki oleh setiap sekolah untuk menunjang pendidik dan peserta didik dalam proses pembelajaran di sekolah. Namun, pada kenyataan yang ada, mayoritas pendidik memiliki kecenderungan yang hanya fokus memanfaatkan buku teks tematik untuk digunakan sebagai sumber belajar yang utama dalam proses pembelajaran. Pemanfaatan sumber belajar terutama buku pada kenyataannya ada sering dijumpai. Sering dijumpai ternyata masih kurang bervariasi dalam pembelajaran. Hal ini menyebabkan peserta didik memiliki minat belajar yang rendah. Minat belajar yang rendah membuat peserta didik tidak dapat fokus menerima materi yang diberikan oleh pendidik. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut. Yang pertama, perpustakaan sebagai sumber belajar belum dimanfaatkan secara maksimal oleh peserta didik kelas tinggi SD Negeri 2 Waluyo Jati. Yang kedua yaitu kesadaran peserta didik kurang dalam memanfaatkan sumber belajar lain selain buku tematik sebagai penunjang pembelajaran peserta didik. Dan yang ketiga, minat belajar peserta didik kurang dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, maka masalah dalam penelitian ini dibatasi pada yang pertama, perpustakaan sebagai sumber belajar pada kelas tinggi SD Negeri 2 Waluyo Jati, dan yang kedua, minat belajar peserta didik pada pembelajaran tematik kelas tinggi di SD Negeri 2 Waluyo Jati. Berdasarkan batasan masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah terdapat hubungan antara pemanfaatan sumber belajar perpustakaan dengan minat belajar peserta didik kelas tinggi di SD Negeri 2 Waluyo Jati. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara pemanfaatan sumber belajar perpustakaan dengan minat belajar peserta didik kelas tinggi SD Negeri 2 Waluyo Jati. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu manfaat teoritis. Manfaat teoritis sebagai sarana untuk menambah referensi dan bahan kajian dalam ilmu pengetahuan di bidang pendidikan dan untuk peneliti lanjutan mengenai hubungan pemanfaatan sumber belajar perpustakaan dengan minat belajar peserta didik yang belum dikaji dalam penelitian lain. Yang kedua yaitu manfaat praktis. Di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu bagi peserta didik, memberikan pengetahuan kepada peserta didik tentang pemanfaatan sumber belajar perpustakaan guna meningkatkan minat belajar peserta didik. Yang kedua, bagi pendidik, menambah informasi bagi pendidik tentang pemanfaatan sumber belajar perpustakaan dengan minat belajar peserta didik. Ketiga, yaitu untuk sekolah. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi sebuah kontribusi positif dalam meningkatkan mutu pendidikan di SD Negeri 2 Waluyo Jati. Selanjutnya, untuk peneliti, yaitu memberikan ilmu pengetahuan baru, baik dari segi wawasan maupun pengalaman yang berharga bagi penulis sebagai calon pendidik. Selanjutnya, yaitu tinjauan pustaka. Di sini ada pengertian belajar menurut Morgan dalam Purwanto tahun 2010 halaman 84, menurut Hilgard dan Bauer dalam Purwanto
tahun 2010 halaman 84. Selanjutnya menurut Sadirman tahun 2012 halaman 21. Berdasarkan pendapat para ahli di samping, belajar merupakan suatu proses perubahan yang terjadi dalam diri seseorang berupa tingkah laku. Perubahan tersebut terjadi pada aspek kognitif, afektif, maupun psikomotor. Oleh karena itu, seorang dianggap belajar ketika sudah terdapat perubahan pada tingkah lakunya. Selanjutnya, pengertian pembelajaran. Yang pertama menurut Huluko tahun 2017 halaman 52, yang kedua menurut Karwono dan Mulrasi tahun 2017 halaman 19, kemudian menurut Tobroni. Dapat disimpulkan bahwa pembelajaran merupakan segala upaya yang dilakukan oleh faktor internal dan eksternal dalam proses belajar guna mendapatkan perubahan perilaku peserta didik yang relatif tetap. Pembelajaran dapat merubah perilaku peserta didik untuk menuju ke arah yang lebih baik. Selanjutnya, pengertian sumber belajar. Yang pertama menurut Association for Education, Communication, and Technology dan Banks dalam Komalasari, yang kedua menurut Degeng dalam Iskandar, dan yang ketiga menurut Karwono dan Mularsi. Dapat disimpulkan bahwa sumber belajar adalah segala sesuatu yang terdapat di lingkungan belajar berupa data, orang, maupun teknik yang dapat digunakan dan dapat mendukung proses atau kegiatan pengajaran secara lebih efektif dan dapat memudahkan pencapaian tujuan pengajaran atau belajar. Selanjutnya, pengertian perpustakaan sekolah. Yang pertama menurut Reis dalam Hasugian, yang kedua menurut Yusuf, dan yang ketiga menurut Bafadal. Dapat disimpulkan bahwa pengertian perpustakaan sekolah adalah perpustakaan yang terdapat di lingkungan sekolah yang berisi bahan pustaka untuk memenuhi kebutuhan informasi peserta didik dan kebutuhan kurikulum pendidik. Selain itu, keberadaan perpustakaan sekolah ini bertujuan untuk menunjang proses belajar peserta didik pada jenjang sekolah dasar sampai dengan sekolah lanjutan, baik milik pemerintah negeri maupun swasta. Selanjutnya, pengertian minat. Yang pertama menurut Hilfard dalam Slameto, yang kedua menurut Chang, dan yang ketiga menurut Yahya, kemudian yang keempat menurut Syah. Dapat disimpulkan bahwa minat adalah suatu dorongan yang menyebabkan kecenderungan perhatian atau daya tarik yang tinggi dan dilakukan secara konsisten dari dalam diri seorang terhadap objek tertentu tanpa adanya suatu paksaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi minat belajar. Yang pertama, menurut Hasen dalam Susanto, dan yang kedua menurut Jusnani, kemudian yang ketiga menurut Zaki dan Jusnani. Dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi minat belajar adalah faktor internal yang meliputi aspek jasmania dan psikologis, sedangkan dari faktor eksternal yang meliputi keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Selanjutnya ada penelitian yang relevan. Yang pertama menurut Nur Hayati, yang kedua dari Randy Wahyudi, yang ketiga dari Lisa Wahyuni, yang keempat dari Rio Tizal Putra, dan yang kelima dari Muhammad Lutfi Ade. Selanjutnya yaitu kerangka pikir. Keberadaan serta kondisi perpustakaan dapat mempengaruhi kelancaran serta keberlangsungan proses belajar anak. Dapat diartikan bahwa sumber belajar perpustakaan adalah semua kebutuhan yang diperlukan oleh peserta didik dalam rangka untuk memudahkan, melancarkan, dan menunjang pelaksanaan kegiatan pembelajaran di sekolah. Jadi, kelancaran dan keterlaksanaan sebuah proses pembelajaran akan berjalan dengan baik jika didukung sumber belajar perpustakaan yang lengkap dan kondisi yang baik sehingga tujuan dan pembelajaran akan tercapai dengan baik. Pemanfaatan sumber belajar perpustakaan yang baik sangat membantu peserta didik dalam mengikut kegiatan pembelajaran karena peserta didik dapat memperkaya ilmu tidak hanya bersumber pada satu sumber saja, akan tetapi peserta didik dapat menambah wawasannya melalui sumber belajar lain seperti perpustakaan. Terdapat berbagai bahan pustaka yang terdapat dalam perpustakaan yang dapat digunakan oleh peserta didik untuk kelancaran kegiatan belajarnya. Pengolahan perpustakaan dengan baik dapat digunakan sebagai sarana untuk memenuhi dan mendorong berbagai perhatian dan keingintahuan peserta didik. Sehingga perpustakaan dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar. Apabila seorang peserta didik memanfaatkan perpustakaan dengan baik,
sebagai sumber informasi yang mendukung ilmu pengetahuan dan belajarnya, maka minat belajar peserta didik akan lebih tinggi karena timbulnya rasa keingintahuan yang besar. Melalui pemanfaatan sumber belajar perpustakaan akan menumbuhkan rasa ketertarikan peserta didik dalam mempelajari materi yang dipelajarinya. Jika rasa ketertarikan tumbuh dalam diri peserta didik dalam materi yang diajarkan pendidik, maka akan menimbulkan minat belajar. Jika peserta didik merasa senang dalam belajar, maka peserta didik akan dengan cepat mengerti dan memahami materi yang diberikan oleh pendidik. Pada peserta didik kelas tinggi, yaitu kelas 4, 5, dan 6, memiliki rasa ketertarikan dan kesenangan dan senang dalam belajar sangat tinggi, dan biasanya sudah mampu berinisiatif untuk memanfaatkan sumber belajar perpustakaan. Berdasarkan pokok pikiran di atas, maka kerangka pikir dalam penulisan ini adalah jika pemanfaatan sumber belajar perpustakaan optimal, maka minat belajar peserta didik akan meningkat atau akan tinggi. Demikian pula sebaliknya, jika pemanfaatan sumber belajar perpustakaan tidak optimal, maka minat belajar peserta didik akan menurun atau rendah. Selanjutnya yaitu hipotesis penelitian. Berdasarkan kajian pustaka dan rumusan masalah, dalam penelitian ini penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut, yakni terdapat hubungan antara pemanfaatan sumber belajar perpustakaan dengan minat belajar peserta didik kelas tinggi pada SD Negeri 2 Waluyo-Jati. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, yaitu dengan menemukan pembuktian atau pengujian secara ilmiah berdasarkan teori-teori serta hipotesis menggunakan ex post facto korelasi. Desain penelitian ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel pemanfaatan sumber belajar perpustakaan yang dilambangkan dengan X dengan variabel minat belajar yang dilambangkan dengan Y. Adapun setting penelitian yaitu yang pertama, subjek penelitian yaitu peserta didik kelas tinggi SD Negeri 2 Waluyo-Jati, Kecamatan Pringsewu, tahun ajaran 2019-2020. Tempat penelitian yaitu dilaksanakan di SD Negeri 2 Waluyo-Jati yang beralamatkan di Jalan Sawit, Pokon Waluyo-Jati, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Waktu penelitian dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2019-2020. Adapun populasi dan sampel penelitian. Yang pertama yaitu populasi penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas tinggi SD Negeri 2 Waluyo-Jati tahun pelajaran 2019-2020 yang terdiri dari kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 yang berjumlah 112 peserta didik. Kemudian, untuk menentukan sampel penelitian, di sini peneliti menggunakan rumus Slovin. Berdasarkan rumus tersebut diperoleh jumlah sampel pada penelitian ini, yaitu terdapat 53 responden. Dengan pengambilan sampel menggunakan rumus proportional random sampling. Kemudian yaitu variabel penelitian. Penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Yang pertama yaitu variabel bebas atau independen, itu pemanfaatan sumber belajar perpustakaan yang dilambangkan dengan X. Sedangkan variabel terikat atau dependen yaitu minat belajar peserta didik yang dilambangkan dengan Y. Selanjutnya yaitu definisi konseptual dan operasional variabel. Yang pertama, definisi konseptual merupakan penarikan batasan yang menjelaskan suatu konsep secara singkat, jelas, dan tegas. Yang pertama yaitu sumber belajar perpustakaan. Sumber belajar perpustakaan merupakan salah satu sumber belajar yang terdapat pada setiap sekolah yang di dalamnya berisi bahan pustaka untuk memenuhi kebutuhan informasi peserta didik dan kebutuhan kurikulum pendidik. Selanjutnya yang kedua yaitu minat belajar. Minat belajar adalah suatu dorongan yang menyebabkan kecenderungan, perhatian atau daya tarik yang tinggi dan dilakukan secara konsisten terhadap kegiatan belajar yang merupakan proses pembentuk perubahan tingkah laku serta dipandang memberi keuntungan dan kepuasan pada dirinya. Selanjutnya yaitu definisi operasional variabel. Tahap selanjutnya yang harus dilakukan peneliti agar tujuan dari penelitian ini tercapai adalah mengoperasionalkan dari setiap variabel. Definisi operasional variabel memberikan pengertian terhadap variabel dengan menspesifikasikan
Kegiatan atau tindakan diperlukan oleh peneliti. Definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu sumber belajar perpustakaan. Sumber belajar perpustakaan merupakan salah satu sumber belajar yang terdapat di lingkungan sekolah. Adapun indikator sumber belajar perpustakaan di sekolah ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyediakan sarana belajar membaca, menulis, dan menghitung bagi para peserta didik. Yang kedua, membantu para peserta didik mendapatkan bahan pustaka yang dibutuhkan, baik untuk menunjang kegiatan pembelajaran maupun untuk bahan bacaan. Yang ketiga, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta didik. Yang keempat, menumbuhkan kebiasaan membaca pada peserta didik. Yang kelima, menanamkan kebiasaan belajar mandiri pada peserta didik. Selanjutnya yaitu minat belajar. Peserta didik yang memiliki minat belajar akan menunjukkan pada beberapa indikator. Antara lain, yang pertama, perasaan senang, ketertarikan peserta didik, perhatian peserta didik, dan keterlibatan peserta didik. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang pertama yaitu teknik non-test. Dengan menggunakan kuesioner atau angket dalam penelitian ini dibuat dengan model skala Likert dengan 4 alternatif jawaban. Untuk setiap pernyataannya, responden yang nantinya diminta untuk memilih kategori jawaban. Selanjutnya yaitu dokumentasi. Dokumentasi digunakan untuk menghimpun data tentang letak geografi sekolah, data peserta didik, profil sekolah, serta jumlah kelas yang terdapat di SD Negeri 2 Waluyo-Jati. Selanjutnya yaitu uji prasyarat instrumen. Yang pertama menggunakan uji validitas instrumen dengan menggunakan rumus korelasi produk momen. Dan yang kedua menggunakan uji reliabilitas instrumen. Uji ini menggunakan rumus Alpha-Cronbach. Dengan ketentuan jika R11 lebih besar dari R tabel berarti reliable, sedangkan jika R11 lebih kecil dari R tabel maka tidak reliable. Teknik analisis data. Yang pertama ada uji prasyarat analisis data. Yang pertama menggunakan uji normalitas dengan rumus C kuadrat dengan ketentuan jika X hitung lebih kecil dari X tabel artinya distribusi data normal, dan jika X kuadrat hitung lebih besar dari X kuadrat tabel artinya distribusi data tidak normal. Yang kedua menggunakan uji linearitas dengan rumus uji F dengan ketentuan jika F hitung lebih kecil dari F tabel artinya data berpola linear, sedangkan jika F hitung lebih besar dari F tabel data berarti berpola tidak linear. Selanjutnya yaitu uji hipotesis. Di sini menggunakan rumus korelasi produk momen dan menggunakan rumus koefisien determinan. Selanjutnya yaitu uji hipotesis. Pengujian selanjutnya yaitu pengujian hipotesis yang berfungsi untuk mencari makna hubungan antara variabel X dan variabel Y. Besar kecilnya nilai dipengaruhi dengan nilai koefisien korelasi yang disimbolkan dengan R. Uji korelasi dilakukan dengan menggunakan rumus korelasi produk momen. Korelasi dilambangkan dengan huruf R dengan ketentuan nilai R tidak lebih dari harga min 1 kurang dari R plus 1. Berdasarkan hipotesis yang telah dikemukakan, maka bentuk pengujian hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut. HA, terdapat hubungan antara pemanfaatan sumber belajar perpustakaan dengan minat belajar peserta didik kelas tinggi SD Negeri 2 Waluyo-Jati. Sedangkan HO, tidak terdapat hubungan antara pemanfaatan sumber belajar perpustakaan dengan minat belajar peserta didik kelas tinggi SD Negeri 2 Waluyo-Jati. Dan pembahasan. Yang pertama ada uji coba instrumen penelitian. Pelaksanaan uji coba instrumen angket dilaksanakan pada tanggal 19 Maret 2020. Responden uji coba instrumen adalah 30 peserta didik kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 di SD Negeri 1 Margodadi. Mencari validitas soal instrumen angket dilakukan uji coba soal dengan jumlah responden sebanyak 30 peserta didik. Jumlah soal yang diuji cobakan sebanyak 30 soal. Setelah dilakukan uji coba instrumen angket, selanjutnya dilakukan perhitungan validitas menggunakan rumus produk momen dan diolah menggunakan program Microsoft Excel 2007. Dinyatakan dengan N sama dengan 30, maka R tabel adalah 0,361. Berdasarkan hasil analisis validitas instrumen pada angket, pemanfaatan sumber belajar perpustakaan
terdapat 25 item pernyataan yang valid dari 30 item yang diajukan oleh peneliti. Selanjutnya, sesuai dengan hasil analisis instrumen minat belajar, terdapat 25 item pernyataan yang valid dari 30 item pernyataan yang diajukan oleh peneliti. Selanjutnya, uji reliabilitas. Hasil uji reliabilitas instrumen pemanfaatan sumber belajar perpustakaan didapati bahwa koefisien korelasi sebesar 0,939, sedangkan R tabel yaitu sebesar 0,361. Hal ini berarti R11 lebih besar dari R tabel dengan interpretasi bahwa instrumen reliabel. Sedangkan hasil uji reliabilitas minat belajar didapati bahwa koefisien korelasi sebesar 0,938, sedangkan R tabel yaitu sebesar 0,361. Hal ini berarti R11 lebih besar dari R tabel dengan interpretasi bahwa instrumen reliabel berdasarkan hasil uji validitas dan uji reliabilitas. Selanjutnya yaitu deskripsi data variabel penelitian. Hasil penelitian peserta didik mengenai pemanfaatan sumber belajar perpustakaan dapat dijelaskan bahwa dari 53 responden diperoleh skor tertinggi 95, sedangkan untuk skor terendahnya yaitu 54. Distribusi frekuensi dapat dilihat pada diagram yang telah disajikan. Dari tabel dan diagram yang telah disajikan menunjukkan bahwa frekuensi variabel pemanfaatan sumber belajar perpustakaan paling banyak terletak pada interval 72 sampai 77 sebanyak 14 peserta didik atau 26,42%, dan paling rendah terletak pada interval 54 sampai 59 sebanyak 2 peserta didik atau 3,77%. Penentuan kecenderungan pemanfaatan sumber belajar perpustakaan setelah X-min dan X maksimal diketahui. Selanjutnya mencari nilai rata-rata dan standar deviasi. Mean variabel pemanfaatan sumber belajar perpustakaan yaitu 76,02% dan dibulatkan menjadi 76, sedangkan standar deviasi yaitu 8,9 dan dibulatkan menjadi 9. Dari perhitungan tersebut dapat dikategorikan dalam 3 kelas, yaitu ada kelas tinggi, sedang, dan rendah. Berdasarkan tabel yang telah disajikan, responden berjumlah 53 peserta didik. Diketahui bahwa pada kategori tinggi sebanyak 12 responden atau 22,64%, kategori sedang sebanyak 33 atau 62,26%, dan kategori rendah sebanyak 5 responden atau 15,10%. Dari data tersebut, maka pemanfaatan sumber belajar perpustakaan pada SD 2 Waluyo-Jati tergolong sedang dengan presentase 62,26% dari jumlah responden yang ada. Selanjutnya, hasil penelitian peserta didik mengenai minat belajar. Dapat dijelaskan bahwa dari 53 responden diperoleh skor tertinggi 97, sedangkan untuk skor terendah yaitu 56, dan disajikan dalam distribusi frekuensi. Berdasarkan diagram yang telah disajikan menunjukkan bahwa frekuensi variabel minat belajar paling banyak terletak pada interval 74 sampai 79 sebanyak 10 peserta didik atau 18,87%, dan paling rendah terletak pada interval 68 sampai 73 dan sebanyak 5 peserta didik atau 9,43%. Penentuan kecenderungan minat belajar setelah X-min dan X-max diketahui. Selanjutnya mencari nilai rata-rata dan standar deviasi. Mean variabel pemanfaatan sumber belajar perpustakaan yaitu 76,83 dan dibulatkan menjadi 77, dan standar deviasi yaitu 11,55 dibulatkan menjadi 12. Dari perhitungan tersebut dikategorikan dalam 3 kelas. Berdasarkan tabel yang telah disajikan, responden berjumlah 53 peserta didik, dan diketahui bahwa pada kategori tinggi sebanyak 10 responden atau 18,87%, kategori sedang sebanyak 34 responden atau 64,15%, dan kategori rendah sebanyak 9 responden atau 16,98%. Dengan demikian, minat belajar peserta didik di SD Negeri 2 Waluyo-Jati tergolong sedang dengan persentase 64,15% dari jumlah responden. Selanjutnya yaitu hasil analisis data. Yang pertama, hasil uji prasyarat analisis data. Ada uji normalitas. Hasil perhitungan uji normalitas variabel X didapat X kuadrat hitung sama dengan 2,697787 lebih kurang dari X kuadrat tabel 12,259. Berarti data variabel X berdistribusi normal.
Adapun hasil perhitungan uji normalitas variabel Y didapati X kuadrat hitung sama dengan 8,938902 kurang dari X kuadrat tabel yaitu 12,259. Berarti data variabel Y berdistribusi normal. Selanjutnya yaitu hasil analisis uji linearitas. Berdasarkan hasil uji normalitas yang menyatakan bahwa data X dan Y berdistribusi normal, maka selanjutnya dilakukan uji linearitas. Hasil dari uji linearitas dari variabel X dan Y didapati bahwa F hitung 0,76 kurang dari F tabel 1,94. Pengujian hipotesis. Berdasarkan hasil perhitungan uji hipotesis dalam penelitian ini, diperoleh hasil koefisien korelasi antara X dengan Y sebesar 0,468 bertanda positif dengan kriteria sedang. Kontribusi variabel X terhadap variabel Y sebesar 21,90% dan sisanya 70,10% dipengaruhi faktor lain seperti kesehatan jasmani dan rohani, intelijensi, sikap, bakat, faktor eksternal yang berdasar dari luar peserta didik. Berdasarkan perhitungan yang didapat, R hitung lebih besar dari R tabel, yaitu 0,468 lebih besar dari 0,266. Hal ini berarti hipotesis diterima terdapat hubungan pemanfaatan sumber belajar perpustakaan dengan minat belajar peserta didik kelas tinggi SD Negeri 2 Waluyo Jati. Pembahasan. Berdasarkan hasil perhitungan hipotesis, diketahui bahwa koefisien korelasi antara variabel X dengan variabel Y yaitu sebesar 0,468 dan bertanda positif dengan kriteria sedang. Kontribusi variabel X dengan variabel Y sebesar 21,90%. Hal tersebut berarti pemanfaatan sumber belajar perpustakaan memiliki hubungan sebesar 21,90% dengan minat belajar peserta didik kelas tinggi SD Negeri 2 Waluyo Jati. Tentunya setiap peserta didik memiliki faktor-faktor yang mempengaruhi minat belajar yang berbeda-beda. Hal ini relevan dengan penelitian Muhammad tahun 2017 yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara pemanfaatan perpustakaan dengan minat baca. Hasil penelitian ini didukung oleh Jusnani bahwa terdapat dua faktor yang membuat peserta didik berminat belajar, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berupa perhatian, keingintahuan, dan motivasi, sedangkan faktor eksternal berupa dorongan orang tua, dorongan pendidik, tersedianya sarana atau fasilitas, dan keadaan lingkungan. Perpustakaan sekolah merupakan salah satu sarana atau fasilitas belajar di sekolah yang dapat membantu meningkatkan minat belajar peserta didik. Hal tersebut sesuai dengan hipotesis yang diajukan, yaitu terdapat hubungan antara pemanfaatan sumber belajar perpustakaan dengan minat belajar peserta didik kelas tinggi di SD Negeri 2 Waluyo Jati. 5. Yaitu kesimpulan dan saran. Yang pertama yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, kesimpulan penelitian ini adalah ada hubungan pemanfaatan sumber belajar perpustakaan dengan minat belajar peserta didik kelas tinggi SD Negeri 2 Waluyo Jati. Koefisien korelasi sebesar 0,468 yang artinya hubungan antara variabel X dan variabel Y bertanda positif dengan kriteria sedang. Sedangkan kontribusi variabel X terhadap variabel Y sebesar 21,90% yang berarti pemanfaatan sumber belajar perpustakaan memberi pengaruh sebesar 21,90% terhadap minat belajar peserta didik kelas tinggi SD Negeri 2 Waluyo Jati. Sedangkan sisanya 78,10% itu dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Selanjutnya yaitu saran. Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan beberapa saran kepada pihak-pihak yang terkait. Berikut rekomendasi peneliti. Yang pertama untuk peserta didik. Peserta didik diharapkan mampu memanfaatkan sumber belajar perpustakaan dengan menggunakan waktu luangnya yang baik, seperti berdiskusi dengan teman atau berkunjung ke perpustakaan. Dengan demikian diharapkan mampu menumbuhkan minat belajar pada diri peserta didik. Yang kedua yaitu untuk pendidik. Pendidik diharapkan mampu membimbing dan membina peserta didik secara berkesinambungan untuk memanfaatkan sumber belajar perpustakaan dengan baik, sehingga diharapkan mampu untuk menumbuhkan minat belajar pada diri peserta didik. Yang ketiga yaitu sekolah. Pengelola sekolah diharapkan dapat menyediakan sarana dan prasarana yang lebih baik dari perpustakaan, sehingga peserta didik maupun pendidik dapat memanfaatkan sumber belajar perpustakaan dengan baik. Hal ini dapat meningkatkan minat belajar peserta didik dalam memanfaatkan sumber belajar perpustakaan. Selanjutnya yaitu peneliti selanjutnya. Kepada peneliti lanjutan, peneliti merekomendasikan agar peneliti lanjutan dapat lebih mengembangkan variabel lain yang terdapat hubungan dengan minat belajar peserta didik ataupun meneliti variabel lain karena masih banyak variabel-variabel lain yang dapat meningkatkan minat belajar peserta didik. Selain itu, mengembangkan dan membuat instrumen penelitian menjadi lebih baik lagi, sehingga
Hasil dari penelitian lain akan lebih bervariasi dan dapat lebih maksimal dari penelitian ini. Sekian, mungkin hanya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah menyaksikan video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.